Baik, selamat malam teman-teman. Kali ini di Belajar Coding bersama saya Irfan ya. Untuk seri kali ini saya akan membuat tutorial tentang golang dasar ya. Pada materi pertama adalah pengenalan tentang apa itu golang, kemudian sejarah golang, kemudian aplikasinya di mana aja gitu ya. Nah, apa itu golang? Nah, golang merupakan bahasa pemrograman yang open source ya, yang dikembangkan oleh Google yang bertujuan untuk sederhana, kemudian cepat, efisien, dan juga mudah dipelajari ya. Untuk penggunaan Golang sendiri itu memang kebanyakan Golang digunakan di back-end development, ya. Ini paling paling banyak ya. Kemudian ada juga pada cloud computing, nah, terus ada microservice. Nah, ini juga termasuk back-end ya, di mana microservice ini back-end-nya ada banyak, dipisah-pisah sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian ada DevOps, ya, terutama Docker dan juga Kubernetes. Kemudian juga ada yang digunakan di networking dan terakhir digunakan di distributed system. Untuk sejarah singkat Golang ya, Golang ini dikembangkan pada tahun 2007 di Google ya. Memang Golang ini diciptakan oleh tim dari Google yaitu Robert Grismer, kemudian ada Rob Pike dan juga Ken Thompson ya. Tiga orang ini memang bekerja di Google waktu itu ya. Kemudian karena pada saat itu Google membutuhkan bahasa pemrograman yang cepat seperti C, kemudian bahasanya mudah digunakan dan juga yang paling utama adalah mendukung concurrency modern ya. Pada tahun 2009 merupakan versi pertama Go yang dirilis ke publik ya. Dan pada saat ini Golang menjadi salah satu bahasa yang paling populer untuk back-end dan juga cloud infrastructure. Untuk fitur utama Golang ya, yang pertama simple ya, sintaksnya simple seperti contoh pada gambar ya. Di sini ada package main, kemudian import fmt, kemudian function main ya, seperti C ya, formatnya, kemudian ada fmt, print learn, hello world. Nah, di Golang ini tidak pakai titik koma ya atau semicolon ya. Jadi tidak ada, kemudian juga tidak berpengaruh dengan type size ya seperti Python. Nah, tidak ada pengaruhnya. Jadi secara sintak mirip dengan C atau C++ ya. Kemudian untuk cara runningnya sendiri, go run, kemudian main.go ya, karena filenya bernama main. Nah, di sini di run-nya seperti ini ya. Kemudian muncul hello world. Nah, kemudian ada juga fitur utamanya yaitu cepat dan ringan. Ya karena Golang sendiri merupakan bahasa yang compiled ya. Jadi performanya sangat cepat dibanding dengan bahasa interpreted ya. Ya, contohnya untuk yang bahasa interpreted itu ada PHP, kemudian Python, ada Ruby ya. Nah, itu salah satu contoh yang interpreted. Nah, untuk yang compiled selain Go ada juga C++ ya. Kemudian Java juga kalau nggak salah compiled juga. Nah, jadi memang Golang ini cepat dan ringan karena Golang itu sendiri compiled ya. Kemudian yang paling penting nih, ada built-in concurrency. Nah, apa itu concurrency? Nah, concurrency adalah kemampuan sebuah program untuk menjalankan banyak pekerjaan secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, memang Golang ini sangat-sangat powerful ya dalam menghandle banyak request. Makanya banyak dari sistem dari Google itu sendiri itu menggunakan Golang juga ya. Nah, kemudian dia juga punya garbage collector ya secara otomatis sehingga developer tidak perlu mengatur memori secara manual. Yang selanjutnya terutama ya ini cross platform ya, bisa digunakan di macOS, Windows dan juga yang pasti Linux ya. Nah, standar library-nya juga lengkap seperti HTTP server, kemudian ada JSON handling, kemudian ada kriptografi di sini ya, kemudian ada server programming, kemudian juga file handling ya. Banyak sekali ya library-library yang ada pada Golang ini sudah sangat support banyak ya. Nah, kesimpulan, nah Golang adalah bahasa pemrograman modern yang memang sederhana, cepat, scalable, dan
sangat-sangat cocok untuk backend development karena memang kemudahannya ya, Golang menjadi salah satu bahasa yang sangat populer di industri teknologi modern. Oke teman-teman, sekian untuk perkenalannya ya tentang dengan Golang. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung coba untuk masuk ke materi inti.